ya, tambah 2A
Selamat sore pada adik-adik semuanya. Apakah dengar suara abang di sana? Nggak dengar ya suaranya. Oke, baik adik-adik, kita mulai adalah perjumpaan kita di sore hari ini. Nih, materi pertama adalah fisika tentang kinematika 1 ya, pelajaran TKA ya adik-adik ya. Nah, ini tentang TKA untuk yang kinematika, ini materinya sepertinya kelas 10. Kelas 10 ini materinya tentang gerak lurus dan sebagainya. Orang itu suara orang. Oke, tentang gerak lurus berubah beraturan, kemudian gerak lengkung, gerak melingkar. Nah, itulah dia soal-soalnya ya adik-adik ya. Yuk kita lihat aja pertama untuk soal nomor 1. Perhatikan gambar hasil dari pengukuran diameter benda menggunakan jangka sorong. Jadi kalau jangka sorong itu kan juga bisa mengukur untuk kedalaman, kemudian untuk panjang, kemudian untuk diameter ya adik ya. Nah, jadi dalam soal nomor 1 ini, kita mulai aja ya untuk soal nomor 1-nya. Nah, pada pengukuran jangka sorong, kita harus tahu dulu namanya skala utama,
dan juga skala nonius. Skala utamanya, Dek, coba kita lihat di sebelah samping sini ya kan, yang nama skala utama itu, Adik fokuskan di angka 0 ini. Angka 0 pada skala noniusnya, kemudian tarik ke atas. Nah, skala utamanya adalah 0,4 ya, Adik ya. Jadi Abang buat sini skala utamanya 0,4 karena satu garis sebelum 0,5 itu kan itu terletak angka 0 di skala noniusnya. Skala noniusnya yaitu yang di bawah itu posisinya cari yang berimpitan langsung garis atas dan bawah. Dalam hal itu yang berimpit langsung adalah garis kelima yang di bawah ya. Berarti kan 5 dikalikan dengan skala ketelitian alatnya ya, yaitu 0,01 cm. Di sini satuannya juga cm, Dek. Nah, kalau kita kalikan, maka ini menjadi 0,05 cm. Nah, maka hasil pengukuran atau kita singkat aja HP itu sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Sama dengan, nah Dek buat nih 0,4 tambah dengan 0,05. Hasilnya adalah 0,45 ya kan. Nah ini satuannya cm ya Dek ya. Nah, dapat dia. Maka jawabannya adalah A. Tahu kenapa A? Karena A itu Atskia ya kan. Oke, kita lanjut aja nomor 2 berikutnya ya kan. Ya, nampak. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 2-nya. Perhatikan gambar mikrometer skrup nih ya. Nah, pada mikrometer skrup ini, hasil pengukuran skrup tersebut adalah, ingat kalau dia mikrometer skrup, satuannya milimeter ya, dia bukan sentimeter, beda nanti ya. Oke, lanjut dulu, kita mulai dulu nomor 2-nya. Kita mulai. Sama seperti tadi, cari skala utamanya, kemudian cari juga skala noniusnya. Untuk skala utamanya, Adik lihat tuh garis yang paling akhir sebelum yang diputar. Garis atas berarti ya kan kalian lihat tuh. Setelah 0 ya, ada 1, ada 2 ya kan. Berarti kalau gitu, nih 2 nih. Nah, 2. Buat aja 2 milimeter lah ya kan. Dah. Selanjutnya lagi, ada skala nonius. Skala noniusnya itu adalah garis yang berimpit kiri dan kanannya. Jadi kalau misalnya Abang buat ilustrasinya adalah gini adik ya kan. Ini kan 0, kemudian di sini ada 1, sini 2. Nah, baru cari dia. Kalau dari yang kita gambar di modul itu ya kan, kalau kalian lihat. Nah, kemudian ini yang berimpit itu ada di sini angka 15. Berarti sini 16, ini 17. Paham ya sampai situ adik semua? Nah, jadi 17 ya adik buat sini 17 kali ketelitian alat adalah 0,01, tapi satuannya milimeter. Hasilnya sama dengan 0,17 milimeter. Jadi, atau maka Bang buat hasil pengukurannya sama dengan skala utamanya 2 mm ditambah dengan 0,17. Hasilnya sama dengan 2,17 mm ya, Dek. Nah, kalau kita lihat ada jawabnya adalah yang D ya, gitu ya, Adik ya. Lanjut next berikutnya soal nomor 3. Yuk kita bahas di sini. Soal nomor 3. Seorang siswa menggunakan neraca 3 lengan untuk mengukur massa benda. Skala yang terbaca. Dia kalau 3 lengan ada yang 100 gram, ada yang 10, ada yang 1 gram. Ya kan? Sehingga ia menuliskannya itu 237,500 gram. Jadi kalau ada angka di belakang koma, jangan menyebutnya 500 gitu ya, jangan. Jadi 500 gitu ya adik-adik ya. Nah, apakah benar itu? Coba kita tengok ya kan, Dik. Caranya, yang pertama pada ini ya, jadi hasil pengukurannya itu sama dengan, tinggal jumlahkan aja. 200 ditambah 30 ditambah 7,5. Itu kan sama dengan 237,5 gram. Ya kan? Sedangkan penulisannya itu 237,500 gram. Apakah ini pembacaannya atau penulisannya benar? Oh, tidak Ferguson. Berarti salah, ya kan? Kalau salah, maka jawabannya antara B, C, D, dan E.
Nah, tengok aja di sini. Berapa nih? 237,5. Maka jawabnya adalah yang B. Ya kan, Dek? Oke. Gampang kali ya kan. Sampai lulus lah kalian semua tahun ini ya, Dek ya. Amin. Next, berikutnya. Oh, amin kata ini. Kata abang-abang ganteng sini, Dek. Waduh, luar biasa. Ada yang masih jomblo, Dek. Abang ini ganteng nih, Dek. Lanjut kita nomor berikutnya, nomor 4. Soal nomor 4 adalah diketahui sebuah papan berbentuk persegi panjang diukur dengan menggunakan jangka sorong. Panjangnya 15,26. Maaf, 15,26. Maaf ya, cara membacanya salah. P sama dengan 15,26 cm. Ya kan? Lalu berikutnya ada L-nya, lebarnya. L sama dengan 8,1 cm. Tentukan luas papan dengan memperhatikan angka penting. Oh, hati-hati ya, Dek ya. Kalau angka penting, coba kita lihat ya. Abang yakin dan percaya kalian udah paham ya semua nih angka penting ya kan, Dek. Dek, 15,26 nih. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti 4 angka penting. 8,1, 1, 2. Berarti sini buatnya adalah 2 angka penting. Cocok ya? Aman lah ya kan? Next, berikutnya. Luas. Nah, kalian kan udah tahu tuh ya kan? Luas persegi panjang sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya. Nah, tapi ingat deh. Saat penulisan hasil pengukurannya nanti adalah kalau dia perkalian 2 angka penting, yaitu angka yang diambil adalah angka penting yang memiliki jumlah sedikit. Dalam hal ini, jumlah sedikitnya adalah 2 angka penting ya. Ingat ya, 2 angka penting. Oke, lanjut ya, kita buat ceria. 15,26 dikali 8,1. Wow. Berapa hasilnya ya, Dek ya? Oke, hasilnya kalau Abang hitung-hitung ya kan, Dek ya, sama dengan 123,606. Ya kan? Nah, boleh dicari lalu di kalkulator kalian boleh lah ya kan. Ada berapa angka penting nih, Dek? Ada 6 ya, 6 angka penting. Nah, sedangkan tadi harus jadi 2. Jadi 2 cemana? Oh, kita ubah. Maka hasilnya sama dengan, kalau 2 kan sampai di angka ini aja ya kan, Dek ya. Jadi Bang buat gini, Dek. 1,2. Boleh ya? Boleh lah, Bang. Oke, kenapa? Karena kan angkanya cuma 1 yang ada 1,2 ya kan. Terus supaya jadi 12, hasilnya 12 harusnya ya kan, Dek. Tapi kita ambil aja 1,2. Tapi kita buat sini angka notasi ilmiahnya, yaitu pangkat 2. Satuannya cm kuadrat. Nah, ini udah jadi 2 angka penting. Lo dari mana? Ya kalian tengok lah di sini ya kan, Dek. 1, 2 ya kan, Dek. Cocok ya. Nah, di sini Bang buat 2 angka penting. Jadi jawabannya adalah yang ini dia. Apa jawabannya? Wow, benar sekali. Jawabannya yang C. Kenapa C? Karena C itu cinta. Ya. Oke lah, lanjut lagi berikutnya. Yuk, nomor berikutnya nih di atas. Nomor 5. Nomor 5 adalah sebuah plat logam dengan bentuknya persegi panjang, memiliki panjang 12,3 cm ya, dan lebarnya 4,56 cm. Tentukan luas plat, luas lagi, kita buat lagi yuk. Iya, luas sama dengan panjang kali lebar. Di mana panjangnya itu 12,3. Ini kurungnya aja ya, nanti Bang kasih tahu kenapa dikurungin ya. 4,56. 1 cm ya. Karena tadi ada aplikasi angka penting, coba kalian tengok lah ya kan, Dek. Ini 3 angka penting, Dek. Ini juga 3 angka penting ya kan. Ya udahlah sama ya kan. Kalau sama udahlah hasilnya kita buat jadi 3 dong nanti ya kan. Lanjut lagi berikutnya. Yuk, kita hitung sama dengan kalau Abang tengok di sini yaitu 56,088 tadi Abang hitung sedikit-sedikit tadi ya, Dek. Ini, Dek, satuannya adalah cm pangkat 2. Kita tengok yuk. Ada berapa angka penting nih, Dek? Ternyata ada 5 angka penting. Loh, kan mau dijadikan 3. Kalau jadikan 3, berarti hasilnya sama dengan 56 ya, 56, karena 0, nah 0 ini kan yang ketiga kan. Kalian tengok sebelahnya, 8. Nah, 8 ini bulatkan ke atas.
bulatkan ke atas. Cemana bang bulatkan ke atas bang gitu kan? Nah 8 kalau kita pembulatan ke atas itu menjadi ditambahkan ke sebelahnya ya kan? Maka yang 0 ini kita ganti menjadi angka 1. Jadi hasilnya 56,1 cm kuadrat. Oke, ini dia. Ternyata ada jawabannya adalah yang B. Yes, gitu ya adik-adik ya. Oke, yes I do, yes I do. Kita lanjut lagi nomor berikutnya. Soal nomor 6, yuk. Next, berikut nomor 6 adalah seorang siswa mengukur silinder logam untuk menentukan massa jenisnya. Silinder kalau bahasa kampung itu namanya tabung ya kan, Dik. Kalau bahasa ilmiahnya silinder ya kan. Nah, lanjut lagi berikutnya. Pertanyaan soalnya. Oh, kita lihat dulu nih ketentuannya. Diameternya sama dengan, kalian tengok dulu. Diameternya tuh deh kayak tadi ya soalnya kan deh ya. Itu kan ada angka 2 garis di atas berarti itu 2, tambahin 0,45 berarti 2,45. Ini kan satuannya milimeter. Cucok, bungkus. Lanjut berikutnya lagi. Nah, kalau abang tengok lagi ada tinggi. Tingginya sama dengan, tengok dari ininya, dari jangka sorongnya ya. Garisnya 2,1. Terus yang berimpit di angka 2. 2,1 ditambah 0,02. Kan 2 kali 0,01 kan sama dengan 0,02. Kalau kita tambahkan berarti 2,12. Tapi kalau jangka sorong satuannya cm ya Dik ya. Sudah, karena kita gantilah dulu nih. Abang ganti menjadi satuan cm. Kalau kita ganti satuan cm berarti menjadi 0,245. Cucok lah ya. Bungkus. Lanjut lagi, Dek. Dek, habis tinggi apa lagi katanya? Massa silinder. M lah ya kan. M sama dengan massa silindernya itu 295. Ini nampak nih kan. Nah, ini dia. 295,2 gram. Dah, kelanjutannya apa pertanyaannya? Berapakah massa jenisnya? Iya, massa jenis yang gini loh. Rho sama dengan, masih ingat kan? M per V. Massa kali volume. Nah, bendanya ini silinder tabung. Nah, abang yakin dan percaya sama kalian nih. Masih ingat ya kan volume tabung kan, Dek? Apa Dek volume tabung? Nah, jadi sama dengan, ini abang bawa dulu. Yaitu, kesini aja lah bang. Gitu kan. Volume tabung sama dengan pi r kuadrat T. Ya kan? Gitu kan adik ya. Pi r kuadrat T. Nah. Yang jadi persoalan adalah R-nya berapa bang? Nah, kalau di sini kan Dik, kita ganti ya Dik ya. Menjadi R. R-nya berarti jari-jari itu setengah dari diameter. Kan pening kali kalau kita bagi-bagian. Kalau abang buat jadi gini kan bisa kan. 0,245 per 2. Ini sama ya. Ini satuannya cm juga ya, Dek. Nah, lanjut yuk. Masanya udah ada tadi kan. 295,2 gram. Terus, nah, pi-nya itu, Dek, berarti 22 per 7. 7 bisa nanti ya, mati ya. Aduh, hancur kalian angkanya ya kan. 3,14 aja lah kita buat ya. 14. Kemudian dikalikan dengan ini gini ini. R-nya tadi 0,245 per 2. Ya, kuadrat berarti ada 2 kali ya. 0,245 per 2 dikali lagi dengan T. T-nya berapa tadi? Oh, itu ada 2,12. Ih, banyak kali ya kan? Mana lah ini kan? Oke. Kalau kita ini hitung tadi kan, kalau abang hitung tadi ya, bentar ya abang hitung berarti ini 295,2. Bagi-bagi nanti itu deh ya, panjang nih deh. Kalau abang kalikan ini menjadi 0,10. Nah, 0,10. Oke, kita mulai dulu sama dengan 295,2 bagi 1/10. Oh, langsung lah kan jadi gini nanti kan. 295,2
per 0,10 itu sama dengan 10/100 ya kan? Kan gini kan, 10/100 berarti kali 100 nih ya kan? Nah, dapat lah ya. Dapat lah ya kan? Ini mati ya kan? Tuh, mati. Dah sama dengan 2952 gram per cm pangkat 3. Oke. Nah, kalau kita tengok ya kan di pilihan opsi jawabannya kan nggak ada ya kan, tapi ada yang paling mendekati ya kan. Jadi kalau gitu kita ambil jawaban yang mendekatinya, nanti jawabannya adalah yang C ya adik-adik ya. Oke ya, gitu ya dulu ya adik-adik semuanya ya. Ya mudah-mudahan semuanya lulus setelah tahun ini ya. Kita lanjut dulu ke nomor berikutnya, nomor 7. Nomor 7. Seorang siswa melakukan percobaan untuk menghitung massa jenis sebuah logam. Data hasil pengukuran sebagai berikut. Itu ada massa, ada panjang. Sama kayak tadi ya kan. Massa jenis yang diminta, Dek. Massa jenis sama dengan M per volume. Nah, kalau kita hitung lagi, ini volumenya apa gitu kan? Kata soal tadi ada panjang, ada lebar, ada tinggi gitu kan. Berarti panjang, lebar, tinggi aja kita mainkan ya kan. Berarti ini volume standar biasa. Nah, kelanjutannya yuk kita mulai dulu. Masanya 46,27 gram per volumenya. Ayo kita mulai dulu 4,50. Terus dikalikan dengan 2,8. Dikali lagi 1,25. Lanjut ke samping aja lah ya dia, membuat ya dia ke bawah. Nggak muat ya, tanggung nih kan, tanggung aja. 46,27. Ini tadi satuannya cm pangkat 3. Ini gram per. Nah, 4,5 bagi dulu. Tup. Dapat 15,75. Dek, ingat kan tadi ada perkalian melibatkan angka penting. Ini kan angka pentingnya yang paling sedikit. Ini 3 angka penting. Bisa aja 2 ya. 2 aja kita buat ya. Karena kan angka 0 di belakangnya itu nggak dihitung ya. Jadi ini abang buat. Adik-adik ya, oke. Ini 2 angka penting. Ini juga 2 angka penting. Ini 3 angka penting. Nah, jadi hasil pengukurannya itu, pembacaan menurut angka pentingnya, perhitungannya nanti adalah memiliki 2 angka penting. Lah, jadi kemana itu ya? Yang 15,75. Sama seperti yang tadi. Jadi gini, Dek. Tadi satuannya cm pangkat 3. 46,27 gram itu dibagi dengan abang buat jadi 16. Kenapa 16? Karena 16 itu kan ada 2 angka penting nantinya kan. Sedangkan di sini tadi 15,75 itu ada 4 angka penting. Dah gitu ya adik ya. Oke, next berikutnya lagi hasilnya. Sekarang kita hitung, maka sama dengan kalau kita bagi ini hasilnya sekitar 2,891875. Nah, kan banyak angka pentingnya ya kan, Dek. Jadi kalau pembagian 4 angka penting dengan 16 kan 2 angka penting ya. Itu kan harus menghasilkan 2 angka penting. Jadi angka pentingnya dia angka 2,9 gram per cm pangkat 3. Inilah hasilnya, Dek ya. Coba kita tengok ada nggak di pilihan opsi jawabannya. Mana tadi? Atas. Oh, mana ini bawah rupanya. 2,9. Oh, ada bola jawabannya ya, Dek ya. Nah, begitu ya, Adik Abang ya. Lanjut lagi next berikutnya. Soal nomor 8. Seorang siswa berjalan dari titik A ke titik B. Oh, kita buat dulu sini nomor 8-nya. Nah, kita mulai dulu. Dari titik A. Di sini katakanlah titik A menuju titik B. Nah, nih dia. Di mana panjangnya itu 60 meter. 60 M. Terus lanjut lagi ke utara. Utara atas ya, Adik ya. Nih, ke utara, ke titik C. Di mana panjangnya itu 80 cm. Sudah. Waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 2 menit. Pertanyaannya adalah, pertama, hitung jaraknya. Nah, kalau pertanyaannya jarak,
Jarak itu, Dek, sama dengan, berarti dari A ke B, tambah dari B ke C. Ini jarak. Jadi hasilnya berapa, Bang? Nah, yuklah kita buat. A ke B 60, tambah B ke C itu 80. Hasilnya sama dengan 140 cm. Ih, pendek kali ya kan, Dek ya? Kok centimeter ya? Maaf, maaf, maaf. Wah, Abang pikir sentimeter, rupanya meter. Maaf, yo. Ini jawabannya 140 meter. Oke, salah di sininya tadi, Abang. Oke, ini meter, cu. Ya. Oke ya, kita mulai dulu. Lanjut lagi, berikutnya. Yang 140 ada opsi jawaban A, B, D. Ya kan? A, B, D. Ingat ya. A, B, D. Lalu perpindahannya. Kalau namanya perpindahan, Dek, yaitu garis lurus awal dan akhir. Jadi kalau kita tarik garis lurusnya, ini dia. Ini namanya perpindahan. Perpindahan, kalau kalian tengok ya kan, ini Dek, wow, ini kan dia Pitagoras ya kan. Oke, kita lihat aja yuk perhitungannya. Jadi perpindahannya itu sama dengan, gini dia. Oh, nggak usah pakai sama dengan, itu 2 kali nanti ya. Kita buat, yaitu sisi miring sama dengan akar dari sisi datar kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Nah, sama dengan akar dari 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Ataupun kalau yang udah paham nih, Dek, ini kan triple Pitagoras ya kan. 6, 8, kawannya berapa? 10 ya kan. Berarti kalau gitu ini akar dari 3.600 tambah 6.400 sama dengan 10.000 ya kan. Nah, akar dari 10.000 sama dengan 100 meter. Maka jarak apa perpindahannya 100 meter. Terus berikutnya apa lagi gitu kan. Nah, A, B sama D. Yang perpindahan 100 yaitu A dan B saja, ya kan? Nah, yang bedakan adalah nanti di kecepatannya. Untuk kecepatan rata-ratanya. Nah, kecepatan rata-rata yaitu perpindahan. Dek, ingat ya, kalau dia kecepatan itu Dek berkaitan sama perpindahan, bukan yang jarak. Perpindahan per waktu. Nah, kita hitung bareng-bareng. Sama dengan perpindahannya tadi 100 meter per waktunya tadi 2 menit. 2 menit itu 120 detik, ya kan? Sama dengan, ini sederhana iya, bagi-bagi 25, bagi 26. Oke, 5/6 pecahan istimewa dong pada materi TIU ya kan, yaitu 0,833 meter per sekon. Iya kan? Nah, berarti yang cocok dari tiga-tiganya nih yang mana, Dek? Oh, wow, 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 wow. Berapa itu? Oke, jawabannya adalah yang A, ya kan, Dek? Kenapa A tadi, Dek? Karena A itu ATSKI ya, gitu ya kan? Aduh, lanjut lagi berikutnya yuk kita lihat lagi. Berikutnya nomor 9. Soalnya adalah sebuah benda melakukan gerak lurus pada sumbu X. Data pengukuran sebagai berikut ya disajikannya ya, Dek ya. Yang pertama adalah pertanyaannya jarak total. Oke, nah dia. Jarak total. Lah, mana dia? Lari ngumpet-ngumpet dia, Dek. Maaf ya, Dek ya. Jarak total. Nah, karena kenapa jarak total, Bang? Karena itu pertanyaan jarak total, ya kan ada kan. Nah, terus kayak mana, Bang, cara ngitungnya? Gini caranya, Dek. Jarak totalnya itu sama dengan. Nah, kalian lihat posisi. Posisi yang pertama dari angka 0 ke 12. Tambah dari angka 12 ke angka 20. Tambah dari angka 20 ke angka 18. Dan yang terakhir ditambah ya, sorry. Ini tambah dulu nih. Ini tambah dari angka 18 ke angka 30. Sudah, kita mulai dulu. 10 ke 12 itu ya 12 dong ya kan. Tambah 12 ke 20 tambah 8. Tambah lagi 20 ke 18 itu
2 ya. Oke, tapi ini posisinya aja, perbedaan posisi, bukan minus positif, enggak ya kan, hanya perbedaannya aja atau selisihnya aja. 18 ke 30 itu selisihnya adalah 12 dong ya kan. Kita hitung ya, 12 tambah 8, 20 tambah 2, 22, 22 tambah 12, 34 meter, Dek. Nah, yang 34 antara bola dan cantik nih, ya kan? Nah, habis itu apa lagi? Ya, Abang tengok nih perpindahannya. Perpindahan. Oke, apa tadi perpindahan adik abang? Perpindahannya itu posisi akhir dikurang dengan posisi awalnya. Nah, perpindahan berarti kan posisi tadi ya. Nah, kita lihat lah yuk. Posisi akhirnya angka berapa tadi? 30 ya. 30 dikurang awalnya 0. 30 kurang 0. Wih, bener banget. 30 ya kan. Luar biasa kalian ya. Terdengar sampai sini deh ya kan. Oke, lanjut berikutnya. Tentang 30 kecepatannya ya. Yuk. Kecepatannya. Kecepatan itu berarti sama dengan perpindahan. Tadi ya. Perpindahan dibagi dengan waktu. Ayo kita tengok. Perpindahannya ada dong ya kan. Berapa perpindahannya tadi? Yaitu 30. Waktunya. Nah, waktunya itu 20 kan totalnya di 20 itu ya kan. Oke, dah. Jadi kalau kita bagi 30 bagi 20 sama dengan 1,5 meter per sekon. Nah, cocok yang mana nih? Jaraknya 34, perpindahannya 30, dan kecepatannya 1,5. Maka jawabannya adalah yang B. Ya kan, Dek? Ya. Lanjutlah berikutnya yuk. Nomor berikutnya nomor 10. Kita bahas di sini. Berikut adalah data posisi suatu benda terhadap waktu. Nah, kita lihat di sini ya. Besar kecepatan dan kelajuannya. Oke, kita cari dulu. Kalau dia kecepatan, itu tadi kan perpindahan per waktu. Kalau dia kelajuan, jarak dibagi waktu. Nah, jadi pertama-tama, Abang sarankan sama kalian, yaitu pertama cari dulu di perpindahannya dulu. Nah, perpindahan, tadi kan posisi akhir dikurang dengan posisi awal. Sama dengan, yuk kita lihat, posisi akhir 15 tuh. Posisi awalnya 0. Dah. Nah, jadi 15 dikurangin 0 itu 15 ya. Sini 15. Oke, dah 15 meter ya kan. Berikutnya jarak totalnya. Nah, gimana tadi kan cara nyarinya? Udah Abang kasih tahu tadi, yaitu yang pertama dari posisi 0 ke posisi 10 tambahkan. Maaf ya, Dik ya, batuk nih. Tambah dengan 10 ke 20. Tambah, buka kurung, 20 ke 30. Ditambah dengan 30 ke 25. Terus yang terakhir ditambah 25 ke 15. Masih ada. Ini. Ya, hapus biar rapi ya. Sini ke 15. Oke, kita hitung bareng-bareng. 10, 0 ke 10 itu 10 nih ya kan. Tambah ini 10 juga, tambah ini 10 juga, tambah ini 5 selisihnya. Tambah ini selisihnya 10 ya kan. Maka kalau kita jumlahkan sama dengan 45 meter. Oke. Nah, maka hati-hati konsepnya di sini. Kecepatan. Kecepatannya. Apa tadi kecepatan, Dik? Yaitu perpindahan dibagi waktu. Per waktu. Nah, sedangkan kalau kelajuan. Kelajuan itu sama dengan jarak per waktu. Nah, sekarang kita hitung bareng-bareng. Sama dengan perpindahan 15 meter per waktunya di perpindahan. Berarti 10 tadi ya. 10 ya kan. Berarti ini 10 sekon. Sama dengan 1,5 meter per sekon. Kalau dia kelajuannya yaitu 45 tadi kan jaraknya 45 meter per 10 sekon. Jadi sama dengan 4,5 meter per sekon. Nah,
Hati-hati, di mana posisi yang kita cari nih? Jawabnya adalah yang B ya, adik ya. Oke, next berikutnya soal ke-11. Untuk soal nomor 11, dua mobil bergerak saling mendekat masing-masing dengan kecepatan A 30 meter per sekon, B-nya 20 meter per sekon. Bila dua benda awalnya terpisah jarak nih, mobil A, katakanlah sini ya A, kemudian sini B. Nah, mereka terpisah jarak. Tuh. Oke, jaraknya berapa katanya? Jaraknya itu 1000. Abang buat nih data-data dulu ya, di 1000 meter. Nah, kemudian ini yang A tadi katanya 30 nih ya. 30 meter per sekon, ini 20 yang B-nya ya, meter per sekon. Bila kedua benda terpisah dan terusnya kan, dan mobil B bergerak setelah mobil A bergerak 5 detik, berarti A duluan bergerak ya. Oke, abang kasih tahu rumus cepatnya adalah ini T berpapasan. T papas. Dalam materi TIU kan udah dipelajari ya. Karena ada duluan yang berangkat, maka ini adalah S total terus dikurangin S yang pergi duluan. Ada yang duluan berangkat tuh ya kan, dibagi dengan V1 atau VA lah ya, karena A situ ya, kemudian VB. Kecepatan ini ya, Dik ya. Oke, lanjut lagi berikutnya, Dik. Sama dengan jarak totalnya 1000 dikurangi S itu jarak. Mencari jarak, tadi kan ada duluan. Yang duluan berangkat adalah si A, berarti kita pakai VA. VA itu 30 meter kali waktunya 5 detik. Nah, dibagi dengan 30 yang kecepatan A tambah 20 kecepatan B. Sama dengan 30 kali 5, 150 ya kan? 1000 kurang 150, 850 per 50. Jebret mati. Sama dengan 17 detik. Ya kan, Dik? 17 detik itu saat B-nya berangkat. Tadi kan kata soal, si A itu udah berangkat duluan, 5 detik. Berarti, abang buat di sebelah kanan. T yang dilalui A adalah, awalnya dia udah berangkat 5 detik. Tambahkan dengan 17. Berarti sama dengan 22 detik ya untuk yang A ya, adik ya. Oke, ada ya. Baik, lanjut berikutnya soal nomor 12. Untuk soal nomor 12, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan, ya kan? Konstan ya. Oke, perhatikan di situ, Dek. Abang lihat di situ. Pertama yang Abang ambil adalah begini, Dek. Perubahan posisi tiap detik. Nah, kalau tengok tuh ya kan, 2,5 ke 4,0 itu kan 1,5. 4,0 ke 5,5, 1,5. 5,5 ke 7,0 kan 1,5. Berarti tiap detiknya itu perubahannya 1,5. Ya kan, Dek ya? Terus selanjutnya lagi 1,5 ya kecepatannya. Nah, perubahan posisi ya, Dek ya. 1,5 meter per detik ya kan, per detik. Udah. Terus jika tabel menunjukkan posisi benda terhadap waktu, posisi benda tersebut sesaat setelah bergerak selama 6 detik pertama. Oke, ini meter per detik perubahan posisinya. Oke, berikutnya lagi, abang buat adalah, kalau abang buat gini, perubahan yang diminta itu sama dengan, ini apa buat nih posisi awal dulu ya, perubahan awal itu sama dengan ini posisi yang 1 detik dikurangin dengan kecepatan yang 1 detik pertama, Mas Abang. Jadi ini posisi awalnya. Jadi abang buat gini caranya, sederhananya, X ataupun posisi pada detik pertama yaitu 2,5. Adik bisa lihat di tabelnya, dikurang kecepatan. Kecepatannya adalah tiap-tiap pada 1 detik itu berapa perubahan posisinya, yaitu 1,5 di sini dia. Jadi kalau kita kurangin, posisinya adalah 2,5 dikurangin 1,5, yaitu 1,0 atau 1 aja lah kita buat, inilah posisi awalnya. Maka abang buat di sini caranya. Pertanyaan soal adalah pada detik ke-6, berarti T sama dengan 6. Nah, ini ya posisinya ya.
Jadi abang buat rumusannya tadi, yaitu X ke 6 sama dengan X yang awal ditambah kecepatan yang ke 6. Nah, jadi hitungannya sama dengan X yang awal itu kan 1, tambah V yang ke 6. V itu tadi kan di tiap-tiap ini kan kalau misalnya, ini kan dia ini, lihat sini. Yang 1,5 meter per detik. Kalau pada detik ke 6, berarti 6 dikali 1,5. Sama dengan, ini 1 tambah 6 kali 1,5 itu adalah 9 ya kan. Nah, ditambahkan jadi 10 meter. Maka ini dia jawabannya yang terakhir ya. Itu jawabannya adalah yang B ya adik-adik ya. Lanjut berikutnya soal nomor 13. Hampir sama. Yuk sambil lihat yang di atas dulu. Nah, sama abang langsung ke rumusannya aja. Pertanyaan soal adalah menunjukkan posisi benda terhadap waktu ya kan. Kan ada itu ya kan. Benda mencapai posisi 16 meter pada saat berapa detik. Sama kayak tadi deh. Perubahan posisinya dulu kita cari. 0,0, 2,5, 4,0. Ah, ini kayaknya ada yang silap nih. 0,0-nya itu posisinya itu kita nggak tahu. Berarti detik pertamanya aja kita ambil berarti ya. Detik pertamanya kan 2,5. Sama seperti yang tabel nomor 12. Yang 0,0-nya itu berarti posisi diam dulu ya. Jadi pada saat dia 1 detik itu dia sudah bergerak sejauh 2,5. Habis itu stabil 2,5, 4,0, 5,5. Jadi abang buat sini. Perubahan posisinya juga stabil. Perubahan posisi tiap detik. Detiknya juga sama, yaitu 1,5. 1,5 meter per detik, ya kan? Nah, jadi bisa kita buatkan rumusannya, yaitu X pada T lah ya, yang tanya kapan waktunya ya, sama dengan nanti X awal ditambah 1,5 kali T, atau seperti yang tadi rumusannya ya. X0-nya gimana? Karena tadi sama datanya, Dik, kita pakai X0 ya seperti nomor 12 tadi caranya. Nah, terus di sini dia mencapai posisi 16 meter. Ini kan XT kan pada saat ke berapa gitu kan, kita nggak berarti 16-nya. Sama dengan X0-nya seperti rumusan nomor 12 itu yaitu 1 ya kan, tambah 1,5 kali waktunya berapa. Nah, di sini nomor 13 mencari waktunya. Dan lanjut, ini satunya kita geser ke sebelah kiri. Jadi minus nanti kan, 16 kurangi 1 itu kan 15 dong. Sama dengan 1,5 kali T. Jadi kalau kita buat, ini sama dengan 10 ya, sama dengan T. Jadi T-nya sama dengan 10 ya adik ya. Maka jawabannya adalah yang D ya adik ya. Lanjut yuk next berikutnya soal nomor 14 nih. Soal nomor 14. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 4 meter per detik. Pada suatu titik benda itu diperlambat hingga berhenti. Perlambat ya. Oke, kita lanjut lagi. Data-datanya kita buat dulu ya, Dek ya. Kecepatan berarti V benda bergerak dengan kecepatan. Berarti kecepatan awal nih. V0-nya sama dengan 4 meter per sekon. Pada suatu titik benda diperlambat dan berhenti setelah menempuh jarak 8 meter. Berarti S-nya 8 meter. Terus habis ya, cuma ini datanya ya. Pertanyaan perlambatannya ya kan, Dek. Karena ada seperti ini, Abang buat gini. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan VO kuadrat ditambah 2 kali AS. Ini kan persamaan umum gerak lurus berubah beraturan dong ya kan, Dek? Ini kecepatan akhirnya berhenti. Lupa nih datanya. Berarti kalau berhenti itu sama dengan 0 ya kan? Karena berhenti nih. Berhenti. Nah, kalau berhenti berarti 0. 0 kuadrat sama dengan VO kuadrat itu 4 kuadrat ditambah 2 kali AS. S-nya berapa tadi? 8 ya kan? Udah, kita lanjut lagi berikutnya. Kalau gitu 0 dikali 0, 0 ya. 0 kuadrat 0. 4 kuadrat 16 ya kan? Ini kok A harusnya bukan O ya kan? Nah, 2 kali 8 berarti 16A. Oke, 16A. Nah, ini geser nih, berarti minus 16. Sama dengan 16A. Berarti A sama dengan min 1. Oke, perlambatan itu selalu bernilai negatif. Berarti jawabannya adalah yang A ya, Dek ya.
Karena kalau perlambatan itu nggak boleh nilainya positif. Yang positif namanya percepatan ya. Oke, lanjut lagi. Berikutnya soal nomor 15 kita bahas. Itu nomor 15. Sebuah mobil bergerak sepanjang garis lurus dan posisi mobil tercatat setiap 2 detik selama 10 posisi tercatat setiap 2 detik selama 10 detik. 2 detik, 4 detik, sampai itu ya dari datanya ya, Dik ya. Berikut tabelnya kata soal. Jadi untuk nomor 15-nya kita buat ya, yaitu kalau Abang tengok di sini adalah itu kan posisi dengan waktu. Posisi itu jarak, Dek. Jadi kalau kita buat nih, Dek, V-nya sama dengan perubahan posisi. Untuk yang pertama dulu, Dek. Nah, lihat pertama dulu, Abang buat pertama datanya ya. V yang pertama adalah 8 dikurangin 0. 8 itu pada detik ke-2. Jadi untuk kecepatan yang pertama sama dengan 4 ya kan, Dek? 4 meter per detik. Terus lagi. Nah ini, perhatikan lagi. V yang kedua sama dengan, naik lagi. Berarti pada detik keempatnya ya kan. Terus ini Abang buat 24 dikurangin 8. 24 kurang 8 itu kan 16. 16 bagi 4 kan 4 juga ya kan, meter per sekon ya kan. Terus lagi berikutnya lagi nih, Dek. V yang ketiga nih, Abang coba deteksi lagi. 48 dikurangin 24 bagi, ini V3 berarti pada posisi ke-6 ya. 48 dikurangi 24 itu 24 bagi 6 sama dengan 4 ya, Dik ya. 4 meter per sekon. Nah, kalau tengok nih kan semua sama ya kan, sama semuanya dan seterusnya pasti kalau kalian buat nanti sama gitu kan. Pertanyaan soal adalah percepatan mobil kata soal. Ayo kita buat. Maka percepatan itu kan gini kan, A sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu ya kan, Dik. Nah, kalau ini kita aplikasikan ke perhitungan berarti A sama dengan perubahan kecepatan sama tuh, sama-sama 4 semua ya kan. 4 per perubahan waktunya. Tiap-tiap ini kan katanya kan setiap 2 detik, berarti bagi 2 dong ya kan. Udah, maka 4 bagi 2, 2 meter per detik kuadrat ya. Oke, ada ya, ada. Maka jawabannya adalah yang 2. 2 materi 2. 2 B ya, bola jawabannya ya Adik Abang ya. Lanjut yuk nomor berikutnya, nomor 16. Wow, tabel. Sebuah mobil bergerak. Oke, Abang kasih tahu cara cepatnya aja lah kayak ini bisa kayaknya kan. Kan ini pernyataan-pernyataan ya kan, Dik? Dik, kalau Abang lihat nih buat grafiknya sederhana di sini ya, Dik ya. Boleh lah ya, Dik ya. Oke, kemudian ini kemari itu ya udah cantik lah ecek-eceknya ya kan. Terus warnanya gini dia kan. Abang mau buat secara singkatnya. Oke. Terus dari sini. Oke, anggaplah gini ya kan, Dik ya. Gini kan grafiknya kan, Dik. Oke, kita tengok dulu ya kan, Dik ya. Pernyataan benar adalah, nah, kita tengok data per pernyataan. Untuk opsi jawaban A dulu misalnya nih, misal. Untuk yang A, mobil diam saat waktunya 0. Ini waktunya 0 nih, 0. Apakah mobilnya diam? Oh tidak, karena waktu 0, itu dia mobil itu bergerak dengan kecepatan 20 meter per detik. Berarti pernyataan yang A, oh kok benar pula Bang buat ya? Salah dong ya kan, karena nggak berhenti dia. Kalau dia 0 berarti dia diam gitu loh ya kan, ini salah. Dah. Kemudian yang B-nya, ya kan, percepatan saat T-nya 9 detik adalah 10 meter. Oke, percepatan. Nah, percepatan itu apa, Dek? Ya, kita buat lah ya kan, masih ada tadi percepatannya kan. Percepatan itu sama dengan VT kurang VO per T akhir per T0, ya kan? Kita buat dulu. Pada saat 9 detik. Pada saat 9 detik, kan kita nggak tahu posisinya itu kan, Dek. Ya, kalau Abang perhatikan sini, Dek. Posisi akhirnya, kecepatan akhirnya, di sini, ini kan 0 nih, Dek. Nih, ini kecepatannya, Dek. Ini 0. Kan dia sini 20, terus lama-lama turun nih kan. Turun tuh ke bawah gitu kan, ke bawah. Sampai sini kan 0 dia kan. 0 meter per detik ya kan. Nah, jadi V yang terakhir itu 0. Kurang. V 0-nya awalnya berapa kecepatan awalnya? 20 ya kan? 20 dari data. Per
T terakhirnya di saat di sini itu adalah 14 detik ya kan. Maka sini Abang buat nih 14 kurangin 0. Sama dengan 0 dikurangin 20 minus ya kan. Minus 20 per 14. Wih, angkanya jelek ya. Kita buat jadi berarti minus 10 bagi 7. 10 bagi 7 berarti minus 1,44 sekian lah ya kan. Atau 43 lah ya kita buat ya. Meter per detik kuadrat. Kurang lebih ya, ini dia A-nya. Nah, apakah percepatannya itu ini? Nah, Dek, ini Dek, detik ke-9 itu di sini detik 9. Nah, dia mulai konstannya itu di sini 4. Terus nih konstan dia. Ini perlambatannya konstan atau perlambatannya konstan. Kalau konstan berarti sama dari yang detik keempat sampai detik ke-14 itu perlambatannya konstan. Kalau kalian tengok kan nampak itu kan konstannya. Jadi kalau konstan ya ini aja perlambatannya 1,4. Maka pernyataan untuk opsi jawaban yang B itu salah. Karena dimintanya sudah adalah 10, nggak mungkin perlambatan 10 kan gitu ya. Nah, untuk yang C, sini Bang buat. Untuk pernyataan yang C, katanya mobil berbalik arah pada saat detik keempat. Ini pada saat detik keempat itu berbalik arah. Oh tidak, kalau dia berbalik arah itu pasti posisinya nggak ke situ dia posisinya. Dia makin melambat, mulai melambat dia, gitu ya. Kalau mulai melambat, apakah berbalik? Tidak. Ini pernyataannya salah ya. Nah berikutnya untuk yang antara D sama E ini ya kan D. Nah jadi abang buat cara simpelnya sama kalian. Kalau ada soal seperti ini kan dia pakai namanya eh, trapesium, luas trapesium aja kita tengok. Misal abang buat nih, abang buat ya, luas trapesium. Itu adalah kalau yang trapesium kan dari sini ya dek ya. Nah gini kan dek, abang arsir warna biru nih kan dek ya. Nah, untuk luas trapesiumnya yaitu A tambah B bagi 2 kali tinggi ya kan dek. A-nya berapa? Ya kita hitung lah dulu sini. Dari sini kemari. Ini dari sini kemari, berarti dari 0 ke 4, berarti 4 sini dong ya kan. Terus B-nya berarti dari sini deh, dari sini kemari. Oke, sampai sini ya. Itu 14, berarti sama dengan nih 4 tambah 14 bagi 2. Tingginya berarti 0 ke ini. Nah, ini dia tingginya ya. Tingginya. Berarti sini 20. Oke, kita coret nih, Dek. Itu 10 ya kan? Berarti sama dengan 4 tambah 14, 18 kali 10, 180 meter. Nah, yang 180, cuma satu. Yang E jawabannya ya, Dek ya. Ini jawabannya yang E, itu caranya yang benar ya. Itu cara cepatnya ya. Oke, next berikutnya soal ke-17. Ini dia. Untuk nomor 17-nya, kita lihat di situ ya. Pada suatu percobaan kecepatan sebuah benda diamati selama 4 detik. Tabel berikut menunjukkan data kecepatan benda. Wow, ada tabel-tabel nih, Dek. Oh, kita tengok ya. Membaca tabelnya. Perhatikan caranya dulu ya, Dek ya. Kalau abang tengok di situ ya kan. Untuk yang pertama, untuk yang ini gambar yang pertama nih, yang gambar ini. Nah, ini dia. Coba tengok ya. Perhatikan pointer abang ya, Dek ya. Ini kecepatannya 2 meter per detik, waktunya masih 0. Nah, kalau abang perhatikan, gini. Jarak itu kan sama dengan V kali T. Ya kan, jarak ya adik. Kita tengok ya, jarak pertama, dari tabel dulu kita tengok. Jarak V yang pertama itu 2, T-nya 0. 2 kali 0, 0 ya kan, adik. Ini yang S pertama. Terus berikutnya, untuk yang S kedua, berarti V yang kedua 5. Kemudian kali 1, sama dengan 5 ya kan, Dek. Terus berikutnya dan seterusnya ya kan. Tapi di sini abang mau lihat ya kan, Dek. Kalau dari jarak, kita tengok ya kan, pada saat yang pertama, jarak pertama 0. Kalau tengok yang opsi jawaban yang pertama tuh, pada saat 0, jaraknya 20.
Nah, salah dong ya kan? Berarti opsi jawaban yang A salah. Di sini udah tereliminasi. A salah kalau dari jarak. Kemudian yang B-nya, tengok ya kan? Oke, bisa jadi itu ya. Bisa. Oke, tapi tengok pada saat dia 4, berarti abang buat sini. Mengujinya deh, jarak keempat sama dengan. Kita tengok tabel. 1, 2, 3, 4. Kalau keempat berarti 11 ya kan? 11 kali 3 sama dengan 33. Sedangkan kalau kalian tengok sini kan 4. Ininya posisinya di 8. Nggak cocok ya. Udah nggak cocok ini. Berarti yang ini juga salah. Yang kedua. Berarti yang grafik pertama ya. Jadi untuk yang grafik, maaf sini ya. Oke, abang buat sini grafik 1 salah. Kemudian grafik 2 juga salah. Nah, kemudian sekarang grafik 3. Kita lihat di sini grafik 3. Kecepatan. Nah, kalian tengok lagi ya kan ya dari datanya. Pada saat waktunya 0, ya kan 0, kecepatannya 2. 4, 14. Sesuai sama tabel ya kan ya. Berarti grafiknya tuh membaca grafik gitu aja. Jadi grafik yang ketiga itu benar. Kemudian grafik keempat. Nah, kalau keempat tadi percepatan ya. Nah, pada percepatan, coba kita tengok ya. Abang mau pakai rumusan yang ini. Percepatan itu sama dengan VT dikurang VO per T. Yang waktu ditanya, T yang 0 ya. Nah, kita lihat dari ya, kita aplikasikan. Untuk A1 sama dengan, dari data. V yang T. V yang T-nya kecepatan yang kedua. Ini pastinya A1-nya itu percepatannya masih 0 ya. Atau kita buat nih. Ya, ini masih 0. Karena kan masih belum ada percepatan untuk yang pertama. Kemudian untuk yang A kedua, berarti masuk ke baris keduanya. 5 dikurangin 2 per 1 dikurangin 0. Sama dengan ini kan 3, ya kan? Untuk yang A ketiga, sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian 8 dikurangin 5 per 2 kurang 1. Sama dengan berarti ini 3. 3 juga nih ya. 3 meter per sekon kuadrat. Ini imbang nih. 3 dan 3. Kalau kalian tengok nih percepatannya ini, dia kan dari yang grafik keempat, itu kan dia naik terus saja. Nggak ada yang stabil. Ini kan ada yang stabil. 3 dengan 3 ya kan. Ini abang buat nih grafik 3, ada grafik 4 ini salah. Karena dia naik terus, nggak ada yang stabil ya. Kemudian grafik yang kelima, ini stabil terus malahan. Harusnya kan dia naik nih, 0 ke 3 kan naik tuh kan. Berarti grafik 5 itu salah juga dong. Nah, ini dia. Inilah dia jawabannya ya adik-adik ya. Oke, lanjut next berikutnya nomor 18. Sini. Sebuah bola sebuah bola A dijatuhkan dari ketinggian 80 meter tanpa kecepatan awal. 2 detik kemudian, sebuah bola B dilempar vertikal ke bawah dari ketinggian yang sama dengan kecepatan awal tertentu, sehingga kedua bola tiba di tanah bersamaan. Gunakan G sama dengan 10. Berapa kecepatan awal bola agar keduanya tiba bersamaan? Abang buat gini pertamanya. Yang pertama datanya adalah, cari dulu waktu jatuhnya bola A. Oke, waktu jatuhnya bola A itu kan rumusannya adalah H sama dengan setengah dari GT kuadrat. Tapi ini punya si A ya. Ini tingginya 80 ya kan, sama dengan setengah kali. Katanya gunakan G-nya 10, T yang A itu mau kita cari. Ya, ini mati 16 ya. Sama dengan TA kuadrat. Berarti TA waktu yang dibutuhkan TA adalah 4 ya. Oke. Kemudian berikutnya lagi, apalagi kita cari ya, bola B-nya katanya dilempar 2 detik kemudian. Nah, abang buat sini posisinya.
bola B dilempar 2 detik kemudian. Nah, terus pertanyaannya kan mau apa buat gini? Maka waktu jatuhnya bola B itu sama dengan 2 lah ya kan, karena 4 kurang 2, itu kan 2 detik tadi nih, TA. Nah, berarti 4 kurang 2 sama dengan 2 detik juga. Nah, yang terakhir adalah, pertanyaannya adalah, berapa kecepatan awal? Kalau gitu Abang buat di sini. Maka H sama dengan persamaan ini ya, dari persamaan awalnya dari GL persamaan umum gerak lurus berubah beraturan, VO kali TB tambah setengah kali GT kuadrat. Tapi ini untuk posisi bola B. Masukkan nilainya sama dengan ini 80. VO-nya awalnya kita nggak tahu. T yang B itu tadi 2 tambah setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Kita hitung pelan-pelan, ini mati kemari, 10 kali 2 kan 20, 20-nya geser jadi 60, sama dengan 2 kali VO. Berarti kecepatan awalnya harus 30 meter per detik. Nah, ini jawabannya ya, Dek. Jawabannya adalah yang C ya, Dek ya. Oke, next berikutnya nomor 19. Untuk soal nomor 19, soalnya adalah sebuah benda dilempar vertikal ke atas dan mencapai titik tertinggi dalam waktu 1 detik. Jika benda itu dilempar dengan sudut kecepatan yang sama sebelumnya dengan sudut elevasi 30 derajat, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah, titik tertinggi itu gini deh, T sama dengan VO, karena kan tinggi berarti pakai ya, komponen Y per G. Nah, VOY-nya kita belum tahu. Jadi pertama-tama, kemarin dulu. Yang pertama, cari dulu adalah VO-nya dulu, sama dengan G kali T. Kecepatan awal, sama dengan 10 kali waktunya 1 detik ya, sama dengan 10 aja dong, ya kan? Kemudian, pencarian kedua kita adalah komponen vertikalnya, yaitu VOY sama dengan VO kali sin, ya kan? Sin 30 derajat. Nah, kita hitung sama dengan VO-nya tadi 10 kali sin 30 kan setengah ya, Dek. 10 kali setengah 5 dong ya kan? 5 meter per detik. Habis itu baru balik kemari. Maka T sama dengan VOY 5. G-nya 10. Kita bagi 5 bagi 10 kan 0,5 meter. Kok meter lagi ya lah. Detik lah. Maaf ya. Oke, ini S ya. 0,5 detik, opsi jawabannya lah yang B ya, adik-adik ya. Oke. Nah, berikutnya lagi kita lihat soal berikut, nomor 20 nih. Sebuah benda dilempar vertikal. Vertikal ya. Wow, ini agak ini nih. Kita mulai dulu. Sama kayak tadi nih posisinya untuk nomor 20. Tinggi maksimum. A maksimum. Sama dengan VOY per 2 kali gravitasi. Nah, sama kayak tadi dulu nggak? Kita cari dulu. Yang pertama adalah VO-nya dulu. Mencari VO-nya, kalau seperti ini, Abang ambil rumusannya H sama dengan VO kuadrat per 2 kali gravitasi. Nah, cari dulu. H-nya, ketinggian tadi ada, tinggi maksimum 10 meter. 10 sama dengan VO-nya, kecepatan awalnya belum tahu. VO kuadrat per 2 kali 10. Ini kan 200 ya kan, Dek ya? Sama dengan VO kuadrat. Jadi VO aja, akar dari 200 kan berarti 100 kali 2. Itu 10 akar 2, ya kan? Nah, dapat ini, kita mainkan kemari, Dek. Yaitu yang tadi, VO untuk komponen Y kan ada VO kali sin. Sinnya tadi berapa derajat? Tadi 60 ya? 60 derajat. Maka sama dengan VO-nya tadi adalah 10 akar 2. Sin 60 itu setengah akar 3 kan? Setengah akar 3. Ini 10 bagi 2, 5. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Oke, dapat. Masukkan kemari. Ini rumusannya ini. Oke, kita bahas kemari. Nah, jadi H maksimum
sama dengan VOY 5 akar 6 per 2 kali 10 ya kan, 2 kali 10 20 ya, tapi abang coretkan kemari dulu, tepat. Ini mati di 2. Oke. Sorry, ini kayaknya nggak cocok nih. Sorry, ada yang lupa bang. Ini pakai kuadrat. Ini kuadrat. Jadi ini hapus dulu ya adik abang ya. Taruh, taruh. Ada silap abang. Pakai kuadrat lupa bang. Ini pakai kuadrat berarti 5 akar 6 kuadrat per 2 kali 10. Sama dengan 5 kuadrat itu 25. 25 dikali dengan 6 per 20. Mati ya kan? Ini mati bagi 2 aja. Nggak bisa bagi 2. Bagi 5. 5 bagi 5, 4. Matikan, berarti sini 3 dengan 2. Oke. 15 bagi 2, 7,5 meter ya adik ya. Nah, 7,5 meter tadi ada? Ada ya, cantik jawabannya ya adik ya. Oke, next berikutnya nih. Untuk soal nomor 21. Sebuah adegan fast furious dan seterusnya ya kan. Gedung memiliki tinggi-tinggi totalnya. Wow, 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 panjang nih. Pelan-pelan lu ya. Jadi abang buat nih data-datanya yang pertama adalah kalau dari data itulah jarak horizontalnya. Jarak horizontal. X-nya sama dengan 50 meter. Mobil mendarat 2 lantai. Oke, tingginya adalah 9,5, 9,8 lebih terendah dari posisi awal. Berarti Y-nya itu nanti adalah sama dengan 9,8 lebih rendah, berarti meter ya. Gravitasi harus ada nih, berarti 10 meter per detik kuadrat. Udah. Pertama, yang mau kita cari adalah waktu jatuh. Oke, T dari Y. Itu sama dengan setengah kali GT kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya sama dengan setengah dari, ini hapus dulu ya, warnanya merah. Ini setengah kali 10 kali T-nya, waktunya tadi berapa tuh ya? Waktunya nggak ada ya. Oke, berarti mau kita cari nih, Y-nya yang ada bang, gitu kan, lupa bang. Ini berarti kita geser dulu. Ini kan kalau kita kalikan berarti 2Y per G sama dengan T kuadrat. Atau abang buat nih, T aja sama dengan akar 2Y per G. Masukkan nilainya sama dengan akar 2 kali 9,8 per 10. Ini kalau ini misalkan aja 9,8 per 9,8. Ini misalkan aja lah ya kan, dia mendekati akar 2. Akar 2 itu kan sama dengan 1,4 sekon ya adik ya, ini T-nya ya adik. Oke, lanjut lagi berikutnya. Setelah dapat itu T-nya, terus kita cari lagi kecepatan ini. Berikutnya, kecepatan horizontal. Horizontalnya berarti minimal. Minimalnya, inilah dia rumusnya, yaitu V sama dengan komponen X per T-nya, waktunya. Waktu udah dapat tadi kan? X-nya berapa X-nya? X-nya tadi 50 meter katanya. T-nya lah 1,4. Nah, gini ya, 50 per 14 kali 10 ya kan, Dik? Berarti 500 bagi 14 itu sekitar 35,7 atau mendekati 36. Nah, berhubung itu katanya sekitar, ya udahlah kalau sekitar udah dapat lah ya kan, Dik ya. Berarti meter per detik ya, Dik ya. Ini jawabannya. Opsi jawabannya yang mana? Yang C ya, Dik. Next berikutnya untuk nomor 22. Untuk nomor 22, ini agak panjang nih ya kan. Oke, kita buat dulu pertamanya. Wow. Untuk yang pertama adalah V1-nya. Kecepatannya 30 meter per detik. Abang tengok dari ini ya, grafik ya, Dik ya. Kemudian X-nya itu adalah 12 meter. Nah, yang itu kita cari dulu nih. Pertanyaannya nanti kita dapetin nanti. Waktu A sampai titik 2. Nah, waktu berarti T ya. T sama dengan 12 per 30 ya kan. D kan T sama dengan X per V ya kan. Oke, bagikan berarti 0,4 detik. Ini dia waktu sampainya si A ya kan. Terus apalagi berikutnya? Yang berikutnya adalah untuk mencari jatuhnya dari meja.
dari meja, berarti karena dia pakai komponen Y sama dengan setengah kali G kali T kuadrat kayak tadi. Setengah kali 10 kali T-nya 0,4 tuh 4/10, 4/10. Coret-coret 44 kali 4, 16, 16. Ini matikan dulu ya, mati. Ini 2. 2 kali 4, 8 bagi 10, berarti 0,8 meter ya, Dek ya. Oke, ini Y-nya. Dapat Y-nya. Habis itu apa lagi kita ambil? Lihat lo yang A. Pernyataan. Untuk pernyataan 1, massa bola A dan B sama. Ini salah. Abang buat syaratnya. Kenapa salah, Bang? Gitu kan? Itu karena massa tidak mempengaruhi. Kan nggak ada tulisan massa situ kan? Gerakan. Oke, kemudian pernyataan kedua, yaitu posisi. Nah, posisinya lihatlah. Benar ya kan? Tadi kan katanya 0,8 meter. Benar kan? Ini kan dari ini ya. Dari tadi pernyataannya udah ada. Pernyataan 3, kecepatan bola dihentikan dengan kecepatan awal 10 ya kan? Jadi kalau ini Bang buat rumusan gini deh. Syaratnya. V bolanya yang B itu sama dengan kayak tadi, X per T, Dek. Sama dengan X-nya tadi kan 12 ya kan, 12 tuh ya itu X-nya per waktunya 0,4 tadi ya, 0,4 sama dengan 12 per 4 kali 10. Mati berarti sama dengan 30 meter per sekon. Tadi katanya 10, salah dong ya kan. Nah inilah dia Dek, untuk pernyataan-pernyataannya ya Dek ya. Oke, bisa dipahami lah ya. Next, berikutnya nih, nomor 23. Abang langsung agak cepat nih, kan karena ini agak ini, waktu udah mau habis. Sebuah benda bergerak dengan lintasan lingkaran dengan jari-jari 5 meter, periodenya 20 detik. Berarti kecepatan linear ya, berarti V aja. V aja sama dengan 2pi kali R per T. Nah, kita masukkan angkanya, 2pi, jari-jarinya tadi kan 5 meter. T-nya 20 detik ya. Jadi sama dengan ini mati dong ya kan, ini 10. 5 bagi 10, 0,5 pi. Nah, siap ya, ada ya, 0,5 jawabannya lah yang A ya Dek ya. Next, berikutnya nomor 24, di sini aja lah biar muat ya, nomor 24-nya. Benda bergerak melingkar dengan jari-jari 4 meter dan kecepatan linear 8 meter per detik. Besar percepatan sentripetal, berarti AS sentripetal ya, sama dengan V kuadrat per R. Nah, masukkanlah nilainya. V-nya adalah 8 kuadrat per R. Jari-jarinya berapa? Jadi 4 ya. Oke, sama dengan 64 bagi 4 itu 16 ya adik ya. 16 meter per sekon kuadrat. Ada ya. Jawabannya adalah yang B adik ya. Terus yang terakhir adik, yang nomor 25-nya yaitu jari-jari ya. Ini Bang buat sini kecepatannya dari linear sama dan sebanding dengan jari-jarinya. Nah, udah pas dapet lah ya kan. Apa itu kak? Yaitu gini, berarti VA banding VB. Maka ini menjadi RA banding R ke B. RA tadi 10, R yang B 30. Ini mati. Jadi 1/3. Oke. Nah, 1/3 yaitu opsi jawabannya yang A ya adik-adik ya. Oke adik-adik ya, demikian ya perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga yang sedikit dari abang nanti bermanfaat sama adik-adik semuanya ya adik. Sampai jumpa lagi di hari-hari berikutnya ya. Selamat sore dan semoga sukses semuanya ya. Oke, sampai jumpa lagi.